Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sinta Pramita Dwi Ayuni dari Dapil 7, Jawa Tengah. Kini teknologi informasi telah mengalami banyak kemajuan, salah satunya itu masyarakat memiliki kebebasan ruang untuk mencari informasi dengan mudah melalui internet. Namun bak pisau bermata dua, kemudahan ini tak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat, melainkan dapat menjadi suatu ancaman karena pada dasarnya di internet telah tersebar banyak sekali konten pornografi. Dan banyaknya konten pornografi yang telah beredar ini dapat menjadi penyebab suatu tindak kriminal, yaitu kekerasan seksual. Walaupun di Indonesia sudah ada aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual seperti halnya UU TPKS dan KUHP dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, namun kasus kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia. Bahkan Kementerian PPPA mengungkapkan ada 11.682 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2022. Sosialisasi yang belum maksimal, masyarakat yang masih menolak untuk taat aturan dan penegakan hukum yang belum maksimal membuat kasus kekerasan seksual ini terus merebak luas. Maka dari itu, apabila saya terpilih menjadi anggota DPR, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Yang pertama terkait fungsi legislasi, saya akan segera menerbitkan aturan teknis pelaksanaan guna mendukung keefektifan implementasi dari UU TPKS dan KUHP dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, lebih tepatnya pasal 414 sampai dengan pasal 422 yang mengatur tentang kekerasan seksual. Yang selanjutnya yaitu terkait fungsi anggaran. Saya akan melakukan penambahan anggaran kepada Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Selain itu, sesuai dengan ungkapan lebih baik mencegah daripada mengobati, tindakan preventif harus menjadi prioritas. Tindakan preventif yang akan saya lakukan yaitu memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk melakukan giat sosialisasi kepada masyarakat guna mengedukasi terkait kekerasan seksual. Dan selanjutnya saya juga akan mengalokasikan dana untuk pelatihan tambahan tenaga pendidik terkait etika profesional dan penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini perlu dilakukan karena fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pelaku kekerasan seksual berasal dari tenaga pendidik. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Saya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan programnya, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Aturan telah dibuat, anggaran telah dialokasikan dengan tepat, dan pengawasan juga terjaga dengan ketat. Namun 3 fungsi DPR ini tidak akan maksimal apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran. Karenanya, marilah kita gelorakan taat aturan untuk menuju masyarakat aman bebas dari kasus kekerasan seksual.